Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Teduh Pagi. Pada saat ini bagaimana keadaan kita? Di antara kita mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan, beban berat. Siapapun kita pernah mengalami atau bahkan saat ini sedang kita alami. Maka itu biarlah kita menyiapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita berbeban berat, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita menyiapkan hati untuk kita masuk di dalam teduh pagi ini. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang penat dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa untuk mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kita saat kita merenungkan firman-Nya, kita dimampukan untuk mengerti. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami
Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap kami, sehingga firman yang kami renungkan sungguh mengubahkan hidup kami. Terlebih lagi manakala kami sedang mengalami pergumulan beban berat. Kami tidak tahu kemana kami harus mencari jalan keluarnya. Maka itu melalui firman-Mu kiranya Engkau menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-28. Demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini merupakan ajakan Tuhan Yesus. Ini merupakan tawaran Tuhan Yesus bagi siapapun orangnya, termasuk Bapak, Ibu, dan Saudara beserta dengan saya. Ketika kita mengalami beban berat dalam hidup ini, ada persoalan demi persoalan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi jawaban di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saya punya korek dan saya ingin menggambarkan bahwa hidup kita ini seperti korek api ini. Ketika dinyalakan, wah, ini sangat bermanfaat. Bagi ibu-ibu bisa untuk menyalakan kompor, untuk masak. Dan banyak manfaatnya ketika korek api ini bisa menyala. Tetapi ketika tidak bisa menyala, maka korek api ini tidak ada manfaatnya. Nah, saya mengumpamakan hidup kita ini seperti sebuah korek api ini. Ketika korek api ini sudah tidak lagi bisa menyala, nah, saya mengumpamakan bahwa hidup pergumulan yang kadangkala kita tidak bisa mengerti seperti air yang saya tuangkan di dalam kotak ini, di mana korek api ini menjadi terendam. Bapak, Ibu, ketika korek api ini terendam, maka tidak lagi bisa dinyalakan. Ini menggambarkan bahwa hidup kita ketika mengalami masalah, belum selesai satu, muncul lagi masalah yang lain. Nah, saya mengumpamakan air ini seperti masalah yang datang silih berganti. Sebut saja masalah keuangan. Cicilan ini belum selesai, kita ada kebutuhan lain lagi yang membutuhkan uang lagi. Wah, itu jadi masalah. Nah, kita tuang lagi. Di dalam rumah tangga, suami istri, sore baik-baik. Tengah malam ribut, ada masalah. Nah, masalah lagi. Besok pagi, ada tukang PLN yang nagih listriknya itu jadi nunggak. Wah, masalah lagi. Bapak, Ibu, hidup masalah demi masalah datang silih berganti. Yang satu belum selesai, ada muncul yang lain lagi. Siang itu loh baik-baik, sore tiba-tiba anak sakit, masalah lagi. Masalah datang silih berganti. Dan itu kadangkala membuat kita merasa bahwa hidup ini kok seperti ini ya. Bahkan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Belum lagi soal pekerjaan. Diomeli bos, masalah lagi. Wah, kita tuang. Ini korek api sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Bapak, Ibu, ini gambaran seperti hidup kita. Masalah datang di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bahkan juga di dalam pelayanan. Rekan-rekan sepelayanan yang selama ini baik-baik saja, karena ada ngerumpi omongan yang tidak baik, jadi masalah lagi. Wah, hidup kalau terus-menerus ada masalah, membuat kita tidak berdaya, seperti korek api ini. Bapak, Ibu, ketika korek api ini setelah terendam air, tidak bisa dinyalakan. Mati, Bapak, Ibu, tidak berdaya.
Inilah hidup kita ketika masalah datang bertubi-tubi, membuat kita ini tidak berdaya hidup ini. Lalu kemana? Kita mau mencari pertolongan, kita mau mencari jalan keluar. Seperti korek api ini, ketika mati mau kemana? Bagaimana caranya untuk menyalakannya? Bapak Ibu, ketika pergumulan demi pergumulan datang silih berganti, lalu kita merasa tidak berdaya, kita berbeban berat, hidup kita tidak pernah mengalami damai sejahtera, mau tersenyum saja itu rasanya berat. Kenapa? Karena masalahnya numpuk. Mau bahagia bersama dengan suami, mau menikmati sukacita dengan istri, tidak bisa, ada masalah demi masalah. Untuk menikmati kebersamaan dengan anak-anak, tidak bisa ceria. Kenapa? Ada masalah. Di dalam pekerjaan pun juga, ketika mau masuk bekerja, rasanya sudah males. Kenapa? Ada masalah di sana. Mau pelayanan, rasanya awal-awal itu semangat, tetapi setelah ada masalah, kita merasa, aduh ngapain datang ke gereja, ngapain saya pelayanan, masalah ada di sana. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hidup ini masalah demi masalah, membuat hidup kita ini kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan segala sesuatu dalam hidup ini. Belum juga kesehatan, bisa jadi pagi-pagi kita ini masih sehat, sore-sore kita mengalami kondisi sakit. Unpredictable, tidak ada yang bisa diprediksi apa yang kita alami, apa yang terjadi menimpa kita. Seperti korek api ini terendam air tadi. Lalu bagaimana kita mendapatkan kelegaan? Wow, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan tadi katakan, Yesus berfirman, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus menawarkan hal itu? Kepentingannya apa? Bukan bagi Tuhan Yesus, tetapi bagi kita, siapapun yang sedang mengalami beban berat, letih lesu, pergumulan, persoalan yang begitu banyaknya, yang begitu berat menumpuk di dalam hidup kita. Firman Tuhan ini memberikan jalan keluar. Ketika kita mengalami kondisi pergumulan, kita tidak mencari jalan yang lain. Kita tidak datang kepada tempat yang lain. Karena sekarang ini banyak tempat hiburan. Orang menganggap bahwa kalau ada masalah, datang ke tempat hiburan. Apakah masalah selesai? Oh, ternyata justru bertambah, bukan? Tidak sedikit juga ketika ada masalah, orang mencari jalan keluarnya lewat narkoba. Apakah masalahnya selesai? Oh, justru terlibat masalah yang baru. Ketika kita mengalami pergumulan, mau cari jalan seperti apa? Maka itu firman Tuhan tepat. Terlebih lagi di dalam minggu Advent yang kedua, dan kita memasuki minggu Advent yang ketiga, yaitu minggu di mana kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah ini juga mengingatkan, terlebih lagi firman Tuhan ini meneguhkan kita, untuk kita tidak datang ke mana-mana, tetapi kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti korek ini, ketika tidak lagi bisa menyala, inilah kehidupan kita yang karena persoalan membuat kita tidak bisa menikmati damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperagakan. Saya umpamakan lilin yang ada di belakang saya ini, lilin minggu Advent, itu saya umpamakan Yesus. Yesus yang adalah terang dunia. Dan Yesus sendiri berfirman, akulah terang dunia. Jadi terang dunia itu menawarkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kita sekalian, marilah kepadaku. Nah, Bapak Ibu, saya bawa korek ini mendekat kepada lilin ini. Apa yang terjadi? Wow, korek ini jadi menyala kembali. Bapak Ibu, ini memberikan satu gambaran. Maka itu tidak keliru kalau Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Seperti korek api ini yang tadi tidak bisa menyala karena terendam air. Tetapi ketika datang mendekat kepada lilin, menjadi gambaran hidup kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus yang adalah terang dunia itu, seperti janji firman-Nya, kita akan mendapatkan kelegaan. Kita yang letih lesu, berbeban berat karena persoalan-persoalan hidup, rumah tangga, ekonomi, keuangan, pekerjaan, apapun dalam hidup ini, datang kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan mendapatkan kelegaan. Amin. Kita akan mendapatkan kelegaan. Kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Kita akan memperoleh pengharapan yang baru. Karena Kristus yang memberikan itu kepada kita. Maka itu ketika kita menyongsong Natal, biarlah ini menjadi kesempatan kita datang kepada Dia, Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Jadi ketika kita mengalami pergumulan berat, ada beban berat, kemana kita mau datang? Biarlah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah terang dunia. Dia yang menjanjikan akan memberikan kelegaan kepada hidup kita. Dan ketika kita mengalami kelegaan, biarlah kita menjadi seperti korek yang bisa menyala kembali ketika bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup kita disertai oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana janji firman-Nya, Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau yang menyatakan, Engkau yang menawarkan kepada setiap kami. Mari datanglah kepadaku. Dan biarlah ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Menjadi rema yang mendorong kami untuk kami datang kepada Tuhan Yesus. Di tengah segala persoalan hidup kami tidak akan pergi kemanapun, tempat-tempat yang orang lain menganggap itu sebagai jalan keluar. Tetapi kami mau datang kepadamu ya Tuhan Yesus, yang sudah berfirman, Engkau yang akan memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, terang dunia, kami berdoa. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan
sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang berkuasa atas hidup kami, pada saat ini kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mendorong setiap saudara-saudara kami yang sedang berbeban ini untuk datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus, supaya mereka sekalian mendapatkan hikmat, mendapatkan kelegaan, mendapatkan kekuatan, sehingga mereka boleh memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Tolonglah ya Bapa, sehingga jalan keluar tepat pada waktunya Tuhan memberikan, sehingga pergumulan-pergumulan membawa setiap saudara-saudara kami masuk di dalam penggenapan janji firman-Mu, bahwa segala sesuatu Tuhan membuat indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga mereka yang sakit, mari Tuhan Yesus, Engkau yang datang menjamah. Dan kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana alam. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di daerah Cianjur dan daerah-daerah yang lain yang sedang mengalami kondisi yang sangat tidak baik. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan mereka, dan Engkau yang memberkati mereka, sehingga mereka boleh memiliki pengharapan yang baru untuk memasuki satu kehidupan, sekalipun masa-masa yang berat, tetapi mereka boleh tetap percaya. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, supaya dengan hikmat-Mu, Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan menuntun pemerintah bangsa kami ini, supaya mereka boleh memimpin dengan baik.
Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kiranya kami boleh senantiasa hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau ya Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.